Saudara, mari kita lanjutkan siri pembelajaran firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 27 hingga 36. Kisah Para Rasul bab ke-21 ayat 27 hingga 36. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang-orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menantang bangsa kita dan menantang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang yang membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan prawira-prawira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya, dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai di tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desakan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, saya sedikit agak tercabar apa yang perlu disampaikan melalui teks ini, karena ini merupakan satu laporan penangkapan Paulus yang ada di bait suci karena disuruh oleh Yakobus untuk mentahirkan diri, karena Yakobus melihat Paulus seorang yang sudah melakukan kesalahan, bahkan dituduh sebagai orang yang menantang kitab Taurat, bahkan menantang adat bangsa Yahudi. Apalagi kalau dia disuruh, Paulus dituduh menghalang orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi disunat. Nah saudara, kita mengambil ayat 30 sebagai ayat kunci. Kisah Para Rasul 21 ayat 30 berkata, "Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan ketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat sebelum ini, ayat sebelumnya yang kita bicarakan minggu lalu, di mana Paulus disuruh oleh Yakobus untuk mentahirkan diri bersama dengan 4 orang yang lain,
Dan dikatakan setelah hampir selesai 7 hari mereka mentahirkan diri. Dan ternyata apa yang berlaku, mereka dikepung, bahkan mereka ditangkap dan diheret keluar. Dan ini yang membuatkan saya satu kesimpulan. Teks yang kita baca ini saya namakan sebagai ditahirkan malah dianiaya. Oke, ditahirkan, tajuk ayat firman Tuhan. Apakah sudah ada? Ditahirkan malah dianiaya. Oke, ditahirkan artinya disucikan atau diperdamaikan dengan Allah, tetapi kemudiannya dianiaya. Paulus mengikuti seranan Yakobus supaya mentahirkan diri bersama-sama dengan 4 orang. Sementara hampir selesai 7 hari pentahiran, penyucian diri, bukan pula mendapatkan suatu yang indah, tetapi kemudiannya ditangkap, bahkan diseksa, dipukul, dan kalau dibiarkan, dia mati di tempat itu juga. Karena ada orang yang berencana untuk membunuh Paulus. Saudara, kalau kita melihat sekali imbas apa yang berlaku pada Paulus, sepertinya ada sesuatu yang ini cuma satu penyataan, tapi kalau kita merenungkan saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami situasi yang sama? Paulus lagi ingin mengakui dan ingin berdamai dengan Yakobus dan mengikuti seranannya, menjaga hati Yakobus. Bahkan dia ingin supaya mentahirkan diri sebagai tanda bahwa dia harus berdamai dengan bangsa Yahudi. Namun ketika dalam pentahiran, bukan perdamaian, bukan pula hal yang baik yang diterima oleh Paulus, tapi dia kemudian ditangkap, diikat, dan disiksa. Saudara, pernahkah saudara melihat ini, merasai hal yang sama? Anda lagi berusaha melakukan sesuatu yang baik. Mungkin dalam keluargamu, mungkin seorang ibu ingin mengatur rumah tangga. Ingin supaya, bahkan dia berkorban untuk menjamin kesejahteraan rumah tangga, menjaga suami, menjaga anak, namun tidak dihargai, malah disiksa. Ya, ada suami yang selingkuh menyiksa istrinya. Walaupun istrinya sudah berhabis, saudara, dia sudah bersolek, menjaga penampilan di hadapan suami, di luar tiap hari, di rumah, dia bersolek dengan indah sekali, bahkan seksi di hadapan suaminya, di luar dia tutup semua auratnya, saudara dikasih Tuhan. Namun apa yang dapat, suaminya tetap selingkuh. Lakukan kebaikan, dibalas dengan kejahatan. Ini yang berlaku kepada Paulus. Atau mungkin Anda seorang bapak, seorang ayah, coba memikirkan masa depan keluarga ini. Bahkan dia pikir jauh di sana apa yang perlu disediakan dalam rumah tangga, menjaga kebajikan anak-anak, menjaga istri. Namun anak-anaknya tidak dapat menangkap kasih bapak, malah melihat bapak sebagai musuh dalam keluarga. Apalagi kalau istri mungkin mencari lelaki yang lain. Bagaimanakah hati si suami, bagaimanakah hati si bapak? Dia lakukan kebaikan, dibalaskan dengan kejahatan. Ini yang berlaku di dalam hidup Paulus. Dia melakukan sesuatu yang baik, walaupun sebetulnya tidak ada alasan dia untuk mentahirkan diri. Tapi dia ikut juga seranan Yakobus. Tapi apa yang dapat saudara? Bukan pula perdamaian, bukan pula disambut baik oleh bangsa Yahudi, tapi kemudiannya ditangkap, dipukul,
Dan kalau tidak prajurit datang, mungkin Paulus mati. Saudara, sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat sedikit konteks ayat ini. Di mana sebelum teks, Paulus bertemu dengan Yakobus yang meminta Paulus mentahirkan diri bersama 4 orang yang lain di bait suci yang membawa Paulus kepada penangkapan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 15 hingga 26. Manakala selepas teks, Paulus mendapat kesempatan bersaksi bagaimana pertemuannya dengan Yesus Kristus yang mengubah hidup dan perjuangannya, walaupun dalam bentuk pembelaan diri yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 37 hingga 40. Saudara, saya ingin membawa saudara untuk melihat teks ini dalam 2 bahagian. Bahagian yang pertama adalah penganiayaan tanpa belas kasihan. Penganiayaan tanpa belas kasihan. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-27 dan 28. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menantang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, penganiayaan tanpa belas kasihan dilakukan oleh orang-orang yang hidup menghasut atau dihasut sehingga menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Nah saudara, orang Yunani, orang Yahudi ini menghasut orang-orang yang lain, Yahudi yang lain. Bahkan berteriak, tolong, ini si Paulus itu yang melakukan kejahatan, yang menyesatkan bangsa Yahudi. Dia hadir, dia ada di bait suci. Saudara, di bait suci ada seperti ini, ada menghasut di dalam bait suci, saudara. Jangankan di luar, di dalam gereja saja ada orang yang menghasut orang, mencakapkan keburukan orang. Saudara, orang yang termasuk menganiaya tanpa belas kasihan adalah orang yang menghasut, menyatakan keburukan-keburukan orang meskipun ada di rumah ibadat. Dalam arti kata yang lain, bukan sekadar gosip, tapi sengaja memburuk-burukkan orang, menjatuhkan orang. Karena dia mau naik, dia kasih jatuh orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah orang-orang yang menganiaya tanpa belas kasihan. Dia bukan terjadi di luar sana saja, ada dalam gereja, saudara. Saudara, kadang-kadang kita cenderung mempercakap-cakapkan keburukan orang lain. Ya, padahal kebaikan orang itu lebih besar. Tapi kita tidak pernah mengungkapkan kebaikan orang itu. Kesilapan yang kecil sahaja diperbesar-besarkan. Apalagi ini terjadi dalam rumah tangga, saudara. Apalagi kalau istri memburukkan suami di hadapan orang, suami memburukkan istri di hadapan orang. Kita meracuni pikiran mereka. Menghasut, engkau seorang penganiaya. Tanpa belas kasihan, hanya melihat keburukan, engkau tidak melihat kebaikan, kau menghasut orang. Ini berlaku dalam bait suci dan berlaku kepada Paulus yang sepatutnya disanjung. Yang kedua, mari kita lihat 29 dan 30.
ayat 29 dan 30. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Saudara, mereka bersangka, mereka menyangka bahwa Paulus membawa Trofimus, yaitu orang Yunani. Saudara, menurut tradisi orang Yahudi, bangsa lain tidak boleh masuk bait suci. Hanya orang Yahudi saja yang boleh masuk bait suci. Karena bagi mereka bangsa lain ini najis. Dan mereka menyangka bahwa Paulus membawa kawannya, sahabatnya. Karena gara-gara dilihat berjumpa, berduaan bersama di kota, maka mereka sangka bahwa Paulus membawa dan ini telah menajiskan bait suci. Saudara, hidup dalam prasangka suatu yang belum pasti sehingga mengarahkan orang itu kepada penghukuman, jalan penghukuman dan mengalami penderitaan. Saudara, ada banyak prasangka-prasangka. Kita belum tahu kebenarannya. Kalau benar ada bukti ya. Tapi belum ada bukti, baru dilihat di kota bersama dengan Paulus. Sudah disangka pergi ke bait suci dan menajiskan bait suci. Saudara, dalam keluarga kita juga ada banyak prasangka. Saudara, yang boleh saja menghancurkan keluarga kita. Pastikan saudara, biar ada buktinya. Amin saudara. Prasangka ini akan membawa orang. Mungkin maksudnya baik, tapi disangka melakukan keburukan. Nah saudara dikasih Tuhan, tanpa sadar, prasangka ini meracuni pikiran kita dan membawa orang tersebut kepada jalan penghukuman dan mengalami penderitaan. Paulus disangka membawa orang Yunani, padahal tidak. Paulus dengan orang empat Yahudi yang lain mentahirkan diri dalam bait suci. Tapi sudah ada prasangka luar sana, oh si Paulus sudah menajiskan bait suci dan membawa orang asing masuk ke bait suci. Penganiayaan tanpa belas kasihan. Mari kita lihat ayat 31. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Saudara, penganiayaan tanpa belas kasihan terjadi apabila mulai merencanakan satu kejahatan, yaitu hukuman bunuh kepada orang yang belum pasti layak dihukum bunuh. Nah saudara, karena penuh dengan kebencian, mereka benci dengan Paulus, mereka benci dengan bangsa yang lain, maka ada niat untuk mau membunuh. Saudara dikasih Tuhan, mungkin engkau tidak berniat membunuh orang secara fisikal, tapi banyak rohani, kehidupan rohani yang dibunuh mungkin karena kesaksian hidup kita yang tidak memberkati. Saudara, bahagian yang kedua yang saya ingin bawa saudara untuk melihat adalah, kita lihat kehidupan Paulus. Meskipun dia tidak bersalah, dia melakukan tanggung jawabnya menyebarkan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa yang lain. Waktu balik ke Yerusalem sebagai bangsa Yahudi, tahu bahasa Ibrani,
dididik dalam hukum Taurat. Bahkan sebelum berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus juga salah satu daripada mereka yang mempertahankan hukum Taurat. Tapi kemudiannya berubah. Dan kemudiannya saudara, dia ditantang sendiri. Dan Agabus sudah menubuatkan, bahkan mendemonstrasikan bagaimana Paulus diikat, ditangkap dan diikat. Dia tahu dia akan mengalami penderitaan di Yerusalem. Tapi apakah reaksi Paulus? Aku tidak hanya rela diikat dan ditangkap, tapi aku juga rela mati bersama dengan Kristus. Saudara, Paulus rela dianiaya karena menegakkan kebenaran. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-32. Ayat 32. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan prawira-prawira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Saudara, kita lihat di sini sepertinya ada satu tangan malaikat, yaitu dengan campur tangan penguasa sosial, yaitu prajurit-prajurit dan prawira-prawira meredahkan kegemparan dan menyelamatkan Paulus daripada mangsa keadaan. Saudara, orang yang dianiaya karena menegakkan kebenaran, masih ada ekses harapan bahwa penguasa yang Tuhan sudah tetapkan di bumi ini membantu dia. Kita bersyukur saudara, kita ada pasukan keamanan sosial seperti polis, trafik, seperti mahkamah dan juga beberapa badan-badan yang lain, hospital dan sebagainya, yang dapat membantu kita walaupun kita mengalami, ya, sempat pergi melawat salah satu jemaat kita kemarin di hospital, ya, dan dalam hati saya bahwa inilah cara Tuhan bekerja. Kalau kita mungkin semua sibuk tidak dapat merawat dia, tapi di hospital adalah satu lembaga, ya, satu pejabat sosial yang menjaga kita, menjaga tubuh kita yang mungkin mengalami kesakitan dan sebagainya. Dan kalau ada orang yang bersalah, kita tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan, tapi kita ada penguasa sosial yang rela menjaga, memelihara, bahkan membela kita. Sama seperti Paulus. Syukur ada orang yang melaporkan kepada pengaman kota itu, sehingga dikirim prajurit-prajurit dan juga perwira untuk datang. Polis dan askar datang untuk mengamankan suasana, dan sekaligus Paulus juga terselamat daripada tindakan kegenasan. Yang kedua, saudara, mari kita lihat ayat 33 dan 34. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu, dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Yang kedua, saudara, dianiaya karena menegakkan kebenaran. Dan waktu Paulus menghadapi satu keadaan yang bahaya ini, dia ditangkap dan diikat dengan rantai dengan tujuan meyakinkan dan menyelamatkan Paulus dari tindakan kegenasan. Saudara, di sini kita memahami tentang tugas-tugas di dalam sosial kita. Kalau ada penjenayah, kalau ada pesalah, saudara, biasanya kita panggil polis dan polis menangkap mereka, dan mereka sekaligus terselamat, meyakinkan keluarga pesalah
dan juga meyakinkan keselamatan terjadi kepada si pesalah. Saudara, ada satu contoh berlaku di satu tempat. Waktu mereka minum, mereka mabuk, mereka bergaduh, satu orang mati di tempat. Ditikam dengan beberapa berpuluh tusukan sampai dia mati. Ini orang yang mabuk, saudara. Tidak tahu diri, tidak sadar, saudara. Dan kemudian saudara ditangkap oleh polis dan sampai hari ini masih di penjara. Dan saudara dikasih Tuhan, kita tahu ini sebagai saat dia ditangkap, digari, supaya orang yang mengalami kedukaan keluarga yang mati itu ada keyakinan bahwa ada pembalasan bagi pihak mereka yang dilakukan oleh penguasa dengan menangkap, menggarinya, dan masukkannya ke dalam penjara. Saudara, kita harus memahami, ya, karena gereja tidak boleh buat begitu, saudara dikasih Tuhan. Di sini tidak ada polis, di sini tidak ada hukuman, mahkamah di sini. Tapi kita ada di luar sana, itu juga sebahagian daripada pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan menetapkan lembaga-lembaga untuk menjaga keharmonian sosial. Malah kita yang di gereja ini tidak terkecuali, saudara. Kau penuh Roh Kudus kah? Kau ada penglihatan kah? Kau boleh bernubuat, kau boleh berkhotbah, kau boleh menyanyi, kau boleh main musik, kau boleh menari. Kalau kau buat salah, tetap dilakukan hal yang sama, ditangkap, digari, dimasukkan penjara kalau salah. Yang ketiga, ayat 35 hingga 36. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Saudara, dianiaya karena menegakkan kebenaran. Paulus didukung oleh penguasa ketika berhadapan dengan kesesakan dan terhindar dari tindakan penganiayaan yang berterusan. Apa yang terjadi, saudara? Setelah Paulus ditangkap, digari, diikat, kemudian diusung. Namun ketika melalui satu tempat yang sesak, terpaksa Paulus diangkat, didukung oleh prajurit-prajurit supaya tidak akan mengalami masalah kesesakan yang boleh saja berbahaya untuk nyawa Paulus. Mungkin ada yang diam-diam ambil pisau dan menusuk dia daripada belakang, tapi didukung oleh prajurit-prajurit. Saudara, dianiaya karena menegakkan kebenaran, didukung penguasa ketika berhadapan dengan kesesakan, dan terhindar dari tindakan penganiayaan yang berterusan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini jaminan keselamatan, penjagaan Tuhan lewat pengamanan sosial. Pejabat-pejabat awam yang ditentukan oleh pemerintah, di mana pemerintah ini juga ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, kita lihat di sini bahwa Paulus yang dahulunya seorang penganiaya jemaat, dia menangkap, tidak kira lelaki atau perempuan ditangkap, dianiaya, mungkin ada yang dibunuh. Tapi saudara dikasih Tuhan, Paulus juga tidak terkecuali menghadap penganiayaan. Apa yang dia tabur pada masa lalu, walaupun sudah bertobat, walaupun sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi dia juga mengalami aniaya. Dan dia rela mengalami hukuman tersebut. Saudara dikasih Tuhan, saya akhiri dengan 3 cabaran. Yang pertama, maukah Anda mengakui dan menghargai para pejabat awam yang bertanggung jawab terhadap keamanan sosial yang ditetapkan Allah melalui pemerintah? Yang kedua, maukah Anda menerima cara Allah melalui tindakan penguasa menangkap dan mengikat sebagai proses keadilan sosial dapat menghindar dari penganiayaan yang berterusan? Yang ketiga, maukah Anda menerima cara dukungan Allah melalui tugas pejabat awam ketika kita berhadapan dengan kesesakan, masalah, dan sakit penyakit?
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dengan penuh keterbatasan. Mungkin cara kata-kata yang terbatas, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau diberikan kepada kami untuk menolong, menghibur kami, bahkan membuatkan kami lebih mengerti lagi akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih di atas ketaatan, kesetiaan saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan